Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk semua para ananda yang memprogramkan mata kuliah Fisika Dasar khususnya untuk Prodi Pendidikan Biologi. Pada video perkuliahan kali ini, Ibu sediakan untuk khusus tentang pembahasan pada materi ketujuh di perkuliahan mata kuliah Fisika Dasar Prodi Pendidikan Biologi. Dalam hal ini untuk pada agenda ketujuh ini kita sudah masuk di materi tentang insect flight. Kalau kita melihat gambarnya tentu Anandaku sudah mengetahui ya bahwa dari gambar awal yang Ibu sajikan pada slide pertama ini terdapat seekor capung, di mana kita ketahui bahwa capung ini merupakan salah satu jenis serangga. Nah, kalau untuk kata flight-nya sendiri, Ibu yakin dan percaya bahwa Ananda sudah tahu ini berkaitan dengan proses terbang. Jadi pada bab ini kita akan membahas atau menganalisis yang terkait dengan prosesnya apa saja yang terjadi pada serangga pada saat terbang. Dalam hal ini beberapa kasus yang akan kita bahas nanti kita akan kaitkan dengan capung ataupun jenis serangga yang lain. Nah, seperti biasa untuk efisiensi waktu, Ibu setelah menampilkan slide pertama yang merupakan tampilan untuk judul pembahasan, pada slide kedua Ibu mencantumkan poin-poin apa yang akan menjadi pokok bahasan pada video perkuliahan kali ini. Jadi pada pembahasan terkait dengan penerbangan serangga itu ada 5 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang proses terbang melayang pada seekor serangga. Kemudian yang kedua adalah akan membahas tentang otot sayap serangga. Yang ketiga, daya yang dibutuhkan untuk melayang, dalam hal ini tentunya masih pada serangga dan daya. Kemudian yang keempat, energi kinetik sayap saat terbang, dan yang terakhir adalah elastisitas sayap pada serangga. Nah, setelah tadi Ibu telah menyampaikan 5 poin yang akan menjadi pembahasan pada video perkuliahan kali ini, seperti biasa juga Ibu akan mencantumkan beberapa pengetahuan prasyarat Ananda sebelum masuk dalam materi ini. Nah, untuk dari ilmu fisikanya sendiri, yang sebenarnya ini juga sudah Ibu cantumkan di dalam cek pemahaman awal. Di sini terdapat beberapa konsep fisika SMA yang perlu Anandaku sekalian untuk perkuat kembali. Yang pertama adalah tentang konsep gerak translasi. Untuk poin ini Ananda bisa menggunakan file Ibu karena nanti kita akan menggunakan salah satu persamaan dari gerak translasi. Jadi nanti bisa melihat kembali persamaan-persamaan yang berlaku khususnya pada pembahasan, kalau Ibu tidak salah itu di wait, Ibu coba dulu ingat-ingat ya. Materi ke-6, ke-5, oh dia materi ke-7, ke-4 Nanda ya, kalau tidak salah, untuk gerak translasi. Kemudian konsep elastisitas benda itu merupakan materi ke-5, dan kemudian Ibu berharap Anandaku sekalian masih mengingat tentang konsep dasar energi kinetik dan energi potensial. Kemudian mengetahui ya konsep dasar ataupun rumus dasar dari usaha dan daya. Kemudian jenis-jenis tuas. Selanjutnya adalah konsep momen inersia, dan untuk momen inersia ini pada bab-bab sebelumnya tidak pernah dibahas secara khusus Nandaya, sehingga untuk menguatkan kembali ingatan Ananda tentang konsep momen inersia, Ananda boleh cek di soal atau tes cek pemahaman awal. Kemudian terakhir adalah energi kinetik rotasi. Jadi selain Anandaku sekalian memahami tentang konsep energi kinetik, nah pada bab ini nanti akan kita menyinggung terkait dengan persamaan yang berkaitan dengan energi kinetik rotasi. Adapun untuk materi biologi SMA yang perlu Ananda perkuat kembali, yaitu Ananda boleh mencari tahu berbagai informasi terkait dengan bagian-bagian tubuh pada serangga. Dalam hal ini kita fokusnya pada bagian, yaitu pada bagian resilin.
Nah, apa itu resilient? Kalau bagian Anda skalanya belum tahu, menyimak video Ibu dan sampai detik ini belum tahu, boleh pause dulu videonya Ibu, kemudian coba Anandaku sekalian, melihat-lihat kembali atau memperkuat kembali beberapa poin yang, Ibu rasa ini perlu diperkuat sebelum Ananda masuk ke dalam materi. Sehingga pada saat pembahasan materi, itu Ananda gampang untuk, mensinkronkan ya pengetahuan awalnya dengan, apa yang kita bahas saat ini. Oke, baik. Di sini Ibu ingin mengawali kalau biasanya itu, tentu Ibu akan menyajikan suatu peristiwa yang bersifat kontekstual dan mengaitkan dengan, materi yang akan kita bahas. Nah, untuk pada awal, pembahasan kali ini, Ibu ingin, menyajikan pertanyaan, jadi kali ini Ibu ingin, bertanya kepada Ananda, apakah Ananda pernah mengamati gerakan kepakan sayap pada, seekor serangga? Jadi kalau biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari karena dilihatnya secara langsung ya, biasanya kepakan sayap ini begitu cepat. Nah, untuk melihat bagaimana gerakannya dalam versi lambatnya, Ananda boleh melihat di slide Ibu di awal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, dapatkah kita menganalisis gerakan kepakan sayap serangga ditinjau dari ilmu fisika? Nah, sebenarnya kalau untuk clue ini tentu karena kita sudah tadi di judulnya membahas tentang, insect fly ya. Jadi, eee, pada bab ini penjelasan awal Ibu adalah kita akan mencoba menganalisis beberapa, penerapan ilmu fisika dalam kaitannya pada saat kita membahas terkait dengan gerak serangga khususnya pada saat terbang. Nah, pada saat terbang inilah yang identik dengan, kalau serangga terbang tentu akan berkaitan dengan, serangganya itu akan melakukan kepakan sayap. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita, melanjutkan pembahasan kita. Jadi dalam bab ini kita akan menganalisis beberapa aspek, penerbangan serangga. Jadi secara khusus kita akan meninjau penerbangan serangga yang melayang. Dengan menggunakan perhitungan dan konsep yang diperkenalkan pada bab-bab sebelumnya. Jadi maksudnya ini, konsep pada bab-bab sebelumnya Ibu tadi sudah sampaikan bahwa kita nanti akan mengaitkan dengan konsep gerak translasi, kemudian nanti kita akan mengaitkan dengan, konsep elastisitas, demikian pula dengan tentang energi kinetik, rotasi dan tentang jenis-jenis tuas. Jadi semuanya ini sudah pernah disinggung pada, bab-bab sebelumnya. Bagi Anda yang belum, menyimak boleh, kembali melihat, riwayat unggahan video Ibu melalui kanal YouTube Ibu. Kemudian parameter yang, diperlukan untuk perhitungan dalam sejumlah kasus diperoleh dari literatur, tetapi sebagian di antaranya merupakan nilai yang diperkirakan. Jadi, untuk persamaan-persamaan yang digunakan dalam, dalam pembahasan terkait dengan peninjauan ya, proses bagaimana, serangga ini terbang dikaitkan dengan ilmu fisika, itu sebagian besarnya, merupakan, parameter yang telah lumrah ya ditemukan dalam buku-buku sains, sebelumnya, namun ada juga beberapa yang disesuaikan untuk, karena mengingat, beberapa hal yang, dibutuhkan datanya dalam pembahasan ini belum tersedia sehingga, ada beberapa hal baru yang dihadirkan oleh penulis buku. Nah, untuk mengetahui, mari kita lanjutkan pembahasan. Nah, ukuran, bentuk, dan massa serangga sangat bervariasi. Pada bagian ini kita melakukan perhitungan dengan berasumsi bahwa massa serangga ini 0,1 gram. Jadi, sepanjang pembahasan terkait dengan, penerbangan serangga ini, kita mengasumsikan bahwa massanya ini adalah, 0,1 gram, sangat ringan Nanda ya. Ini satu tubuhnya, apalagi sebentar kita akan menganalisis tentang sayapnya, tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa minimal, kita berusaha ternyata, berusaha untuk, mendalami ilmu fisika dengan ini, dengan fokus pada salah satu, salah satu jenis, hewan yaitu khususnya serangga. Nah, kalau pada kenyataannya untuk, massa 0,1 gram ini, itu kira-kira seukuran dengan lebah. Nah, secara umum penerbangan burung dan, ataupun serangga ini sebenarnya merupakan fenomena yang kompleks. Nah, pembahasan tentang penerbangan juga akan mempertimbangkan konsep, aerodinamika. Jadi kalau Anandaku sekalian, eee, ingin mengetahui lagi tentang aerodinamika, ya aerodinamika ini kalau dalam IPA, kalau sudah pernah dengar
istilah aero berarti itu ada kaitannya dengan udara. Jadi karena aerodinamika berarti ini merupakan salah satu turunan ilmu mekanika ya, khususnya di dinamika yang berkaitan dengan bagaimana pergerakan suatu benda di udara. Nah, karena, serangga ini terbang tentu konsep aerodinamika ini berkaitan dengan, serangga ini pada saat terbang. Nah, seperti perubahan bentuk sayap pada berbagai tahap pengembangan. Perbedaan gerakan sayap antara serangga besar dan kecil, baru-baru ini ditemukan. Jadi, pengkajian yang lebih khusus terkait dengan perbedaan gerakan sayap antara, serangga besar dan kecil ini baru-baru ditemukan. Tapi ini luarannya bukunya pada tahun 2019, jadi mungkin ada lagi perkembangan terbaru ya. Tapi ini yang disampaikan di dalam buku yang kita gunakan. Nah, pembahasan pada bagian ini sangat disederhanakan, namun demikian tetap mengilustrasikan beberapa konsep fisika. Jadi, Ibu selalu bilang bahwa dalam pembahasan fisika itu beberapa hal pasti disederhanakan untuk memudahkan mempelajarinya secara konsep. Nah, itulah tadi, pendahuluan ya, yang merupakan pengantar pendahuluan yang, menjadi awal dari pembahasan kita tentang, insect flight atau penerbangan serangga. Nah, mari kita masuk dulu di poin pertama yaitu terbang melayang. Eee, Kalau sepintas anandaku sekalian tentu mungkin sudah tahu ya kalau misalnya terbang ya sudah tahu berarti, makhluk itu dikatakan terbang ketika dia mengepakkan sayapnya kemudian berada di ketinggian tertentu di atas, permukaan bumi. Nah, kemudian ada kata yang lainnya di sini, ada melayangnya. Nah, sepintas mungkin Ananda akan bertanya, apa, bukankah kalau terbang itu sudah otomatis melayang? Nah, ternyata melalui konsep ini, bisa Anandaku sekalian akhirnya akan memahami, setiap makhluk hidup yang terbang itu belum tentu bisa melayang. Maksudnya gimana, Bu? Nah, mari kita saksikan penjelasan, diskusi kita pada video perkuliahan ini. Oke, jadi, mohon maaf ya karena Ibu sengaja menampilkan ya gambar-gambar, yang bisa langsung, dilihat animasinya, tapi kebetulan saat ini bukan animasi tapi rekaman bagaimana, seekor lebah ini ya mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, banyak serangga dan juga beberapa burung kecil dapat menggerakkan sayap mereka begitu cepat sehingga mereka dapat melayang. Nah, jadi karena adanya gerakan ini, kepakan sayap yang cepat, maka ini membuat makhluk yang bisa mengepakkan sayapnya dengan cepat ini bisa dalam posisi melayang di udara pada posisi yang relatif konstan. Jadi karena mereka dapat mengepakkan sayap dengan cepat, ya, sehingga menyebabkan, posisi ini relatif konstan atau misalnya kalau, dia terbang berada pada ketinggian, tertentu, dia bisa mempertahankan ketinggian itu kok dalam kurun waktu tertentu. Nah, itulah yang dikatakan dalam keadaan, melayang. Nah, mungkin Anda sekalian akan mulai bertanya, "Apakah Bu, setiap yang terbang itu bisa melayang?" Sebenarnya tadi Ibu sudah kasih clue-nya ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan. Gerakan sayap dalam penerbangan melayang itu bersifat kompleks. Sayap diperlukan untuk memberikan stabilitas dari arah samping. Jadi sayap ini berguna untuk memberikan stabilitas atau menjaga stabilitas itu berarti dia berada kalau dalam hal ini terbang ya, dalam hal ini terbang berarti dia stabilitasnya itu berusaha menjaga keseimbangan tubuh dari makhluk ini atau serangga ini, baik dari misalnya dalam keseimbangan tubuhnya pada posisi yang tenang ataupun dalam hal ketinggiannya ya. Sayap diperlukan untuk memberikan stabilitas dari arah samping dan gaya angkat. Nah, jadi tadi maksudnya Ibu jadi stabil ya maksudnya dia stabil pada posisinya kemudian dia stabil juga dilihat dari, gaya angkatnya. Diperlukan untuk, dalam melawan, gaya gravitasi. Nah, gaya angkat ditimbulkan dari pergerakan ke bawah pada sayap. Jadi, saat sayap mendorong udara di sekitarnya, gaya reaksi yang dihasilkan di udara di sayap akan mendorong serangga ke atas. Jadi, kita tahu ya bahwa
karena kita mengetahui ada 3 hukum ya tentang gerak, kita fokus pada salah satunya itu hukum 3 Newton ya, hukum ketiga Newton menyatakan bahwa, rumusan itu secara umum adalah F aksi reaksi. Jadi untuk mempertahankan posisi si lebah ini, ya misalnya si lebah ini, maka dia akan mengepakkan sayapnya ke bawah. Ketika dia mengepakkan sayap ke bawah, tentu akan menimbulkan gaya reaksi ya, sehingga inilah yang menyebabkan tubuhnya, terdorong ke atas. Jadi kalau sebenarnya mungkin Ananda akan berpikir berarti terdorong terus Bu ke atas. Nah, karena, pada saat, si lebah ini ya tadi ya berusaha mengepakkan sayapnya untuk mempertahankan posisinya, di sisi lain juga lebah ini melawan dari gaya gravitasi ya. Nah, untuk, memaknainya lebih lanjut coba Anandaku sekalian memperhatikan pada gambar 6.1 ini. Sebelum membahas tentang grafik ini coba kita memperhatikan penjelasan paragraf keduanya. Sebagian besar sayap serangga dirancang sehingga selama mengepakkan sayap ke atas, ini, selama mengepakkan sayap ke atas pada sayap kecil. Jadi gaya menjadi besar dirancang sehingga selama mengepakkan sayap ini jadi gayanya itu pada saat dia mengepakkan ke atas itu kecil. Gaya angkat bekerja pada sayap selama gerakan sayap ditunjukkan pada gambar 61. Jadi coba kita lihat di sini ada 2 kata kunci ya. Ini, hubungan grafik, hubungan antara gaya dengan, waktu, ya. Jadi, ini gayanya kalau panah ke atas berarti menunjukkan bahwa gayanya meningkat, kemudian kalau ke bawah gayanya menurun, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada 2 kata kunci lainnya di sisi kanan, yaitu downstroke dengan, upstroke. Jadi kalau misalnya kalian Mmm, mencari tahu ya, karena ini tadi berkaitan dengan kepakan sayap ya, tentu kita tahu bahwa kalau misalnya kita mengatakan down, nah berarti itu adalah kepakan sayap ke bawah, sementara up, berarti menyatakan kepakan sayap, ke atas. Nah, coba perhatikan Anda, ternyata kita bisa lihat bahwa ternyata gaya yang dibutuhkan pada saat dia turun, pada saat dia mengepakkan sayap ke bawah itu memiliki jumlah gaya yang justru meningkat ketimbang pada saat dia mengepakkan sayapnya ke atas. Kok bisa begitu, Bu? Kalau kita mungkin pikir secara logika ya, harusnya harusnya ketika kita menuju ke atas karena misalnya ini si serangga ini tadi, si lebahnya ini mendapatkan, gaya gravitasi ke permukaan bumi, kalau secara logika harusnya sayapnya ini ketika dia mengepakkan sayap ke atas ya, walaupun tadi kita juga sudah memahami bahwa sebenarnya, tubuhnya ini bisa terdorong ke atas itu karena adanya gaya aksi reaksi ketika, serangga ini mengepakkan sayapnya ke bawah. Nah, mungkin kita akan, seketika berpikir, harusnya kalau ke atas itu yang membutuhkan energi yang lebih besar. Tapi eee, ternyata serangga ini dirancang sayapnya untuk berlaku seperti ini. Justru malah ketika dia mengepakkan ke bawah itu membutuhkan gaya yang, besar. Kalau kita perhatikan di sini abstraknya malah, kalau pada pembahasan tertentu dianggap sebagai nol. Nah, yang ada nilai gaya itu pada saat dia downstroke. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita. Jadi, bagian ini mungkin, bisa memberikan gambaran kepada kita ya bahwa betapa, Sang Pencipta itu telah, merancang ya, tubuh kita baik pada tubuh manusia ataupun tubuh hewan itu dengan berbagai bentuk adaptasi sehingga memudahkan kita, melakukan aktivitas. Demikian pula si serangga ini. Ternyata untuk mengepakkan sayap, ke atas itu tuh jauh lebih mudah, kebanding ketika, si serangganya ini mengepakkan sayap ke bawah. Selama pergerakan sayap ke atas, gaya gravitasi menyebabkan serangga jatuh. Jadi, tadi karena, kemungkinan ini dirancang serangganya ini lebih mudah mengepakkan sayap karena ini untuk bisa juga harusnya mengimbangi, adanya tarikan dari gaya gravitasi ya. Gerakan sayap ke bawah kemudian menghasilkan gaya ke atas yang mengembalikan ke posisi aslinya. Jadi kalau tadi ini maksudnya yang tadi ya yang Ibu bahasakan tadi gaya F aksi sama dengan F reaksi ya. Jadi kalau untuk tanda minus sudah tahu ya, sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi karena adanya kepakan sayap ke bawah menimbulkan, jadi Ibu gambarkan saja ada kepakan sayap ke bawah, ada gaya reaksi ke atas sehingga ini, membuat dia dalam, posisi yang, stabil ya.
di dalam posisi yang stabil atau relatif konstan. Nah, posisi vertikal serangga dengan demikian berotasi naik dan turun pada frekuensi kepekaan sayap. Jadi ya benar bahwa untuk mempertahankan posisinya ini terjadi adanya gerak berisolasi ya, khususnya ini yang dimaksud di sini berisolasi adalah sayapnya ya, karena sayapnya itu bergerak naik dan turun. Jarak serangga jatuh di antara kepakan sayap tergantung pada seberapa cepat sayap dikepakkan. Jadi kalau misalnya tadi ini si serangganya ini mengepakkan sayapnya lambat, tentu ini tubuhnya karena dia mendapatkan tarikan dari gaya gravitasi bumi ya, adanya gaya gravitasi bumi, tentu ini akan menyebabkan misalnya si lebahnya ini akan mengalami penurunan misalnya dari tadi yang posisinya di sini ya, taruhlah misalnya ini posisinya misalnya 60 sentimeter ya, tapi karena dia mengepakkan sayapnya lambat ya, akhirnya kemungkinan bisa jadi dia turun sekitar sekian ya, sekitar 0,00 sekian senti kalau kepekaan sayapnya itu lambat. Kenapa bisa turun? Ya karena kita mengetahui bahwa setiap makhluk hidup yang ada di permukaan bumi sementara mendapat yang ada di permukaan bumi senantiasa mendapatkan pengaruh dari gaya gravitasi bumi ya, Fg. Oke, Ibu lanjut. Jika serangga mengepakkan sayapnya pada tingkat yang lambat, interval waktu di mana gaya angkatnya adalah 0, lebih lama. Jadi maksudnya ini ketika dia lambat tentu dia juga membutuhkan waktu yang lama. Kalau kepakannya ke bawah lama, tentu akan untuk mengembalikan kepakan ke atasnya juga akan relatif lebih lama. Ini maksudnya ya yang bagian sini. Dan karena itu serangga jatuh lebih jauh dibanding jika sayapnya dikepakkan lebih cepat. Jadi sebenarnya pada sejumlah serangga ya, utamanya kalau karena kita tahu nih serangga biasanya itu yang dicari kalau utamanya pagi-pagi kita senantiasa melihat eh, si serangganya ini mencari nektar ya pada sebagian besar misalnya padi lebah. Nah, tentu kalau misalnya dia mau mengisap nektar dari bunga, ada kalanya posisi terbang melayang ini sangat dibutuhkan oleh si serangganya. Nah, itulah mengapa pada sebagian jenis serangga itu kecepatan mengepakkan sayap ini sangat diperlukan utamanya pada saat dia butuh pada posisi terbang melayang. Jadi bukan hanya sekedar terbang tapi dia butuh untuk stay pada suatu ketinggian tertentu dengan secara konsisten dalam waktu tertentu ya, dalam waktu yang relatif dalam waktu tertentu pada posisi yang relatif konstan. Nah, inilah dia makna dari melayang yang dimaksud pada pembahasan ini. Nah, kita dapat dengan mudah menghitung frekuensi kepekaan sayap yang diperlukan bagi serangga untuk menjaga stabilitas yang diberikan dalam amplitudonya. Jadi kalau amplitudo yang dimaksud sini karena tadi yang dimaksud adalah kepekaan sayapnya, berarti berapa jauh ya? Jadi kalau misalnya ini tubuhnya serangga, maaf ya ini Ibu gambar secara sederhana saja. Nah, ini kan sayapnya harusnya ini tidak dilihat dari atas ya. Anggaplah, ini kan ada sayapnya itu, dia bolak-balik seperti ini ya. Nah, jadi berapa jauhnya ini ya tergantung ini juga akan berpengaruh pada stabilitasnya. Kalau tadi kita sudah memahami ketika ini, berjalan dalam relatif, mendekati 0, nah maka ini akan membuat si serangganya ini mampu tadi pada posisi melayang ya, atau relatif memiliki posisi yang konstan. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita asumsikan bahwa gaya angkat berada pada nilai yang konstan. Jadi gaya angkatnya ini kita anggap konstan karena kan kita tidak mengetahui ya, sama seperti kita kalau kita beraktivitas kadang gesit ya, kadang agak agak melemah karena mungkin mulai lapar. Nah, pada kondisi ini karena kita anggap tadi ya, gerakan kepekaan sayapnya ini cepat ya, maka kita anggap saja bahwa nilai gaya angkatnya ini bersifatnya konstan. Saat sayap bergerak ke bawah dan nilainya 0 pada saat sayap bergerak ke atas. Jadi untuk gaya utamanya untuk gaya ke bawahnya ya, karena tadi mungkin Ananda akan sepintas mengatakan kok yang ke atas Bu 0. Nah, ini sebenarnya tadi ini maksudnya nih, yang di grafik ini ya. Jadi pada saat kita lihat, jadi pada saat dia mengepakkan sayapnya ke bawah, ini ada nilai gayanya di sini. Jadi ada nilai, inilah yang kita anggap konstan ya.
Jadi kita anggap ini juga adalah gaya angkatnya karena akibat dari adanya kepakan sayap ke bawah ini kan tadi akan menimbulkan ini ya, gaya aksi reaksi. Nah, jadi, pada saat, beda halnya ketika dia mengepakkan sayap ke atas, nah ini karena dia berada di pertengahan ya, berada di pertengahan ya kita anggap ya bahwa ini bernilai 0. Ini yang kita perlu dulu sepakati untuk menyederhanakan ya, walaupun tidak sesederhana itu. Nah, kita lanjutkan selama selang waktu dengan interval delta T, dari kepekaan sayap ke atas, serangga menjatuhkan jarak H akibat pengaruh gaya gravitasi. Kalau H, ya kalau misalnya kalian mengingat kembali lompat vertikal, ya H berarti dia ada. Ya namanya H dalam arah vertikal berarti ada perbedaan ini ya, ada perubahan posisi. Akibat pengaruh gaya gravitasi berdasarkan persamaan 5 pada pembahasan gerak translasi. Nah ini dia. Jadi di pembahasan gerak translasi, Anandaku sekalian sudah menemukan persamaan ini ya. Ibu hapus dulu yang bagian atas supaya lebih mudah. Yang bagian atas itu coba lihat untuk persamaan 5 Ibu sudah pindahkan biar tidak repot lagi cari langsung slide-nya. Untuk menentukan posisi suatu benda ya pada gerak translasi ditentukan dengan persamaan ini. Nah, karena di sini dianggap bahwa kecepatan awalnya itu adalah 0 ya. Kecepatan awalnya adalah 0. Jadi dia berangkat dari keadaan diam ya. Kemudian dia maksudnya di sini dia pada saat mencoba mempertahankan ininya ya, mencoba mempertahankan ketinggiannya, maka yang diambil itu adalah yang ruas keduanya. Nah, karena ini dalam arah gerak vertikal, maka A yang diambil atau nilai percepatan yang diambil tidak lain adalah nilai percepatan gravitasi. Yang biasanya kalau dalam sistem MKS ya, kita gunakan 9,8 meter per second kuadrat, sementara kalau dalam sistem CGS kita gunakan 980 cm per second kuadrat. Jadi sehingga diperoleh ini ya, diperoleh massa. Jadi untuk T-nya ya karena ada selang waktu jadi gerakan kepakan sayapnya itu dilambangkan delta T makanya diganti di sini delta T. Jadi sebenarnya ini adalah A, ini T-nya ya. Itu T pangkat 2 kemudian dibagi dengan 2. Jadi sama saja. Oke, lanjut. Kepakan sayap ke atas kemudian mengembalikan serangga ke posisi awalnya. Biasanya hal tersebut mungkin diperlukan mengingat posisi vertikal serangga berubah tidak lebih dari 1 mili. Jadi melalui pengamatan ya secara ilmiah pada saat tadi si serangganya ini mengangkat tubuhnya ya, berusaha mempertahankan posisinya. Jadi hanya ini umumnya adalah bernilai 0,1 mm. Ini sangat-sangat kecil ya. 1 milimeter saja kalau kita lihat di mistar itu biasanya kalau anak-anakku sekalian mau membayangkan seperti apa itu 1 mili, biasanya kan kalau mistar kan dia seperti ini ya, ini ukuran senti di tengahnya. Nah yang garis-garis kecilnya ini, nah ini yang satu skalanya ini bernilai 1 milimeter. Nah, kalau misalnya di sini bukan 1 milimeter, tapi malah ini 0,1. Jadi yang satu kecil sekatannya ini yang dibagi 10. Jadi dibagi 10 dari 1 milimeter. Itulah 0,1 milimeter. Betapa kecilnya ya. Jadi kalau secara kasat mata ya, kita akan mengamati bahwa tidak ada ini ya, tidak ada perubahan posisi. Kalau hanya secara kasat mata kita mau mengamati 0,1 mm, sangat-sangat kecil. Waktu maksimum saat terjadi gerak jatuh bebas dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi dapat dari mana ini, Nanda? Nanda tadi boleh memperhatikan ini ya. Jadi yang tadi diperoleh persamaannya kan dapat H sama dengan 2, kok 2 sih? G ya, mohon maaf. Ibu fokus pada angka 2-nya. Ibu ganti dulu. Berarti ini AG delta T berpangkat 2 per 2 tadi ya. Nah, berarti untuk mendapatkan delta T-nya, berarti Ibu bisa ubah persamaannya di sini. Delta T sama dengan 2H per G pangkat 2. Nah, karena ini kita mau cari adalah delta T-nya, makanya di sisi kanannya kita akarkan sehingga diperoleh delta T adalah akar 2H per G. Makanya dapat ini.
kok nggak diakarkan Bu yang ini. Jadi kalau sesuatu kalau di matematika kita pangkat 1/2 itu sama dengan akar. Jadi mau ditulis seperti ini atau mau langsung, ditulis akar 2H/G juga sama saja ya. Nah sisa masukkan nilainya. Di sini 2 kemudian hanya tadi adalah 10 min 2, karena ini 9,8 dia sistem CGS, coba Ibu cek dulu ya. Berarti kita butuh mengkonversi dari dari milimeter ke sentimeter ya. Oke, kalau misalnya Nandaku sekalian, lihat tangga urutan dari kilometer ke milimeter ya. Kalau dari milimeter kan dari sentimeter ke milimeter kan dia dikali 10 ya, dikali 10 sehingga, kalau misalnya dari milimeter ke senti berarti dia dibagi 10. Nah, sekarang tadi kan hanya sama dengan 0,1 milimeter, berarti Ibu bisa tulis seperti ini. Berarti kalau dia dibagi 10 untuk menuju ke sentimeter, berarti 0,1 per 10, berarti ini sama dengan 0,01 sentimeter. Nah, kalau kita bawa ke bilangan berpangkat, mungkin ini Ibu agak ajak dulu ya ke ilmu matematika. Kalau kemarin kan bilangan berpangkat, kalau 100 itu kita jadikan bilangan berpangkat, berarti kita tulis 10, 0 karena nolnya ada 2, berarti Ibu tulis pangkat 2. Nah, berbeda kebalikannya, Nanda kalau dia, bilangan, agak mirip ya, tapi, berkebalikan. Nah, kalau ini, dia bulat ya, bilangan bulat, nah pangkatnya itu bersifat positif atau 10 pangkat positif 2 ya, kalau 100. Nah, kalau ini dia dalam bentuk pecahan, bisa juga kita bawa ke bentuk bilangan berpangkat, tapi kita hitung dari nol. Jadi berapa kali melangkah sampai dia di angka 1. Berarti kita hitung 1, 2. Berarti dia 10 berpangkat minus 2. Jadi kalau misalnya ada angka 0,001 berarti ini tidak lain adalah 10 berpangkat minus 3. Nah, tapi karena ini yang kita gunakan tadi adalah 0,01 makanya diperoleh 10 pangkat minus 2 ya. Itu dapat dari situ. Nah, karena kita harus mengubah dari milimeter ke sentimeter. Semoga sampai sini paham. Nah, kalau kita menghitung, nah kita akan dapat ini 4,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi Nandaku sekalian boleh melihat atau mengkalkulator sendiri secara langsung. Kalau tidak temukan angkanya boleh berkoordinasi langsung ke Ibu. Lanjut, karena gerakan naik dan gerakan ke bawah sayap dalam durasi hampir sama, periode T untuk gerakan sayap atas dan bawah adalah 2 kali delta T. Jadi tadi kan yang delta T yang ini kan dia hanya membahas kepakan sayap ke atas ya, ini dia. Kepakan sayap ke atas, sementara dia juga bergerak ke bawah. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa tadi gerakannya bolak-balik ya, sehingga periodenya kalau di dalam getaran gelombang kan yang kita katakan dia satu getaran kan adalah dari posisi tertentu dan kembali ke posisi itu kembali. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya tadi, harusnya Ibu tidak gambarkan begini posisinya ya, atau begini aja deh. Jadi andaikan ini bagian atas, Ibu hanya balik, kalau posisinya saya kan harusnya seperti ini ya gerakannya ya. Di sini badan serangganya. Ini andaikanlah dia membelakangi kita atau menghadap ke kita ya, ini gerakannya. Jadi ini kepakan sayap ke atas, ini kepakan sayap atas, kemudian kalau bergerak ke bawah berarti ini kepakan sayap ke bawah. Nah, ini kan dia bergerak bolak-balik ya. Jadi pada saat dari posisi ini tadi ketika dia terangkat, ini delta T-nya tadi kita dapat adalah 4,5 dikali 10 pangkat minus 3 sekan. Nah, ingat kalau di konsep getaran ya, getaran dan gelombang ya, kita katakan itu dia satu getaran ketika dari satu posisi ya, bergetar sampai simpangan terjauhnya kemudian kembali ke posisi itu kembali. Maksudnya apa? Ketika dia mengepakkan sayap ke atas dan kemudian dari atas kembali ke bawah, maka itu yang kita anggap sebagai satu gerak bolak-balik ya, atau satu getaran. Nah, karena tadi satunya adalah 4,5 berarti kita cukup kali 2.
kali 2-nya berarti dapatlah 9 dikali 10⁻³ dan ini kita nyatakan sebagai periode, mengepakkan sayap pada serangga. Nah, sehingga besarnya frekuensi kepakan sayap, F itu dinyatakan yang persamaan ini kan Anda sudah tahu ya, ini persamaan dasar pada getaran dan gelombang bahwa, hubungan antara frekuensi dengan periode itu adalah saling berbanding, terbalik. Jadi F sama dengan 1/T atau, T sama dengan 1/F. Ini Ibu rasa Ibu yakin dan percaya persamaan ini sudah sering ditemukan pada saat kalian membahas materi fisika di SMA ataupun SMP. SMP juga pernah dibahas. Dalam contoh yang disajikan, frekuensi ini adalah 110 kepakan sayap per detik. Jadi berdasarkan contoh tadi ini kalau kita cari tahu ya, frekuensinya coba Anandaku sekalian memasukkan angka ini ke sini ya. Jadi F sama dengan 1/9 dikali 10⁻³ sekon. Berarti ini sama dengan 10⁻³/9 ya. Coba Ibu cari tahu. Karena jujur Ibu tadi tidak kepikiran untuk memperhatikan angka ini, coba Ibu menggunakan alat bantu dulu untuk efisiensi waktu. Oke, jadi sudah benar. Jadi 111 ini kita peroleh dengan membagi, jadi masukkan tadi nilai periodenya ke sini. Nah, Ibu kalau pakai kalkulator dapat 111,1 sehingga kita ambil angka bulatnya, sehingga dapat angka ini. Malah ini 110 ya? Coba Ibu lihat. Oke. Ya berarti beda-beda dikit lah ya. Anggap mungkin ini dibulatkan biar nanti lebih memudahkan nanti. Intinya adalah dia berada di 111-an. Jadi kalau tadi kita masukkan nilai angkanya di sini, yang kita peroleh dari sini nih, 9 kali 10⁻³ kita masukkan nilai periodenya, maka nanti dapat 111-an ya. Kalau yang Ibu dapatkan 111,1, kalau di sini dikatakan 110. Ya tidak beda jauh lah ya. Jadi marilah kita tidak mempermasalahkan itu, kita anggap sama saja. Ini adalah tipikal frekuensi kepakan sayap serangga. Jadi meskipun beberapa serangga, jadi umumnya inilah yang menjadi perwakilan jumlah kepakan sayapnya serangga per detik. Jadi per detik itu berarti kita bisa membayangkan ya, dalam 1 detik itu bisa terjadi 110 kepakan. Cepat sekali ya. Nah, meskipun beberapa serangga seperti kupu-kupu ya, ini jumlah frekuensi itu lebih rendah, yaitu sekitar 10 kepakan sayap per detik. Ya mungkin Ananda tentu akan memahami ya bahwa karena ini berkaitan dengan udara ya, kalau misalnya luas permukaan sayapnya itu semakin besar tentu itu akan membutuhkan energi yang besar, apalagi misalnya terhadap gesekan udara, jadi wajar saja. Nah, dikatakan di sini bahwa kupu-kupu ini tidak dapat melayang. Nah, coba kalau untuk membuktikan ini apakah benar yang kalian amati secara langsung, tapi kalau di buku ini mengatakan seperti ini ya. Jadi kupu-kupu itu dikatakan tidak dapat melayang itu karena kupu-kupu itu kalau terbang tidak dikatakan sulit untuk berada pada ketinggian tertentu secara konstan dalam interval waktu tertentu. Kalau terbang bisa, tapi posisi melayangnya yang dikatakan tidak dapat. Nanda boleh mengeceknya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun serangga kecil lainnya, jadi kalau untuk serangga kecil ya yang mungkin memiliki luas permukaan sayap yang lebih kecil, ini bisa lebih besar lagi, bisa 1000 per detik. Berarti untuk T-nya ini berapa ya? T-nya ini berarti 1/1000 ya. Sama dengan 10⁻³ detik ya. Ini sangat-sangat cepat ini. Jadi bayangkan ada 1000 kepakan sayap dalam 1 detik ya. Lebih cepat dari pada saat kita menutup kelopak mata. Untuk mengembalikan posisi vertikal serangga selama kepakan sayap ke bawah, gaya ke atas rata-rata FAP pada serangga harus sama dengan 2 kali berat serangga. Jadi ini ya, untuk mengembalikan posisi vertikal serangga selama kepakan sayap ke bawah, gaya ke atas rata-rata pada tubuh serangga harus sama dengan 2 kali berat serangga. Oke, jadi karena ini si serangganya ini tadi butuh misalnya pada posisi A menuju ke posisi B ya. Ini dalam waktu yang diupayakan ini sebenarnya dia dalam posisi yang konstan ya. Harusnya Ibu tidak gambar analogi seperti itu ya, seperti itu.
Ibu hapus dulu Nanda ya. Jadi misalnya dia berada pada ini permukaan tanah, ada ketinggian sekian, ada suatu jenis, serangga ya, dengan, sayapnya dia berusaha mempertahankan, posisinya pada posisi dengan kepakan sayapnya, ya. Nah, untuk menjaga karena tadi kan kita mengetahui ya, kalaupun dia turun atau jatuh untuk kondisi gerakan kepakan sayap yang lumayan cepat itu, perubahannya itu adalah tadi 0,1 milimeter. Ini relatif kalau kita lihat secara kasat mata tadi relatif pada posisi yang sama. Nah, dia kan mengangkat tubuhnya ya, mengangkat tubuhnya dengan massa 0,1 gram ya. Nah, itu tidak lain adalah, sama dengan 2 kali beratnya serangga. Kenapa 2 kali ya? Karena dia kan sempat jatuh ya untuk, melawan apa sih namanya, melawan gaya gravitasi. Nah, itu, 1 kali sehingga untuk mengangkat posisinya untuk tetap pada, posisi yang tetap, ini dia syaratnya itu adalah harus 2 kali dari berat serangga. Kenapa ya? Supaya dia bisa berada pada ini ya, untuk mengembalikan posisi coba Ibu lihat dulu kalimatnya, jangan sampai Ibu yang keliru. Untuk mengembalikan posisi vertikal serangga selama kepakan sayap ke bawah. Oke. Oh iya, sudah cocok ya. Jadi, karena untuk ke bawahnya itu supaya ada dorongan ke atas, nah ini syaratnya yang harus ada, harus 2 kali berat dari serangga. Perhatikan bahwa gaya ke atas pada tubuh serangga hanya diterapkan selama separuh waktu. Jadi karena dia separuh waktu dari delta T tadi ya, eee, ini, eee, sedangkan kalau misalnya secara kayaknya memang butuh ya untuk, gimana ya Ibu gambarkan supaya lebih mudah dipahami. Ini aja deh ya, ini posisi kepakan, sayap ke bawah, ini untuk yang di bagian atas ya. Nah, karena kan tadi dikatakan bahwa dari sini untuk mengepakkan ke atas posisinya itu, ini gaya rata-ratanya itu FAP-nya itu adalah 2 kali W, ya. 2 kali W untuk tadi delta T. Nah, delta T tadi kan kita hitung tadi adalah, mmm, yang di bagian pertama tadi, mana dia? Oh, ini untuk setengah ya, 4,5 ya, untuk delta T-nya. Mana sih? Ibu kembali ke sini. Nah, keseluruhannya ini itu tadi 2W, berarti kalau misalnya kita hitung hanya setengahnya ya, hanya setengahnya, karena dia hanya ke bawah ya, misalnya ke bawah kita anggap tadi setengah getarannya, nah makanya satu kali kepakannya itu, mau dia kepakan ke bawah atau dia kepakan ke atas itu kan sama-sama setengah ya, setengah yang kalau kita hubungkan dengan konsep getaran tadi, makanya untuk satu kepakan itu, misalnya ini dijelaskan di sini. Perhatikan bahwa gaya ke atas ya, hanya separuh waktu sehingga gaya ke atas pada serangga adalah sama dengan gaya gaya beratnya. Jadi sehingga untuk mengangkat kepakan sayapnya ke atas itu adalah tidak lain adalah, sama dengan gaya beratnya. Jadi F atasnya itu sama dengan gaya beratnya. Karena kita tahu tadi untuk rata-ratanya ini sama dengan 2W. Kalau kita, tinjau setengahnya berarti, eee, F untuk gaya angkat ke atasnya tidak lain adalah, gaya beratnya. Oke, itu ya untuk pembahasan terbang melayang. Jadi, kenapa kemudian Ibu perlu agak tekankan ini, karena, dasar inilah yang nanti kita akan gunakan pada pembahasan-pembahasan, berikutnya. Oke, kita lanjut ke poin, 2, yaitu otot sayap serangga. Terdapat perbedaan otot sayap pada jenis serangga. Jadi, ya tentu ya karena, eee, apa istilahnya ya kalau dalam ilmu biologi. Genus spesiesnya yang banyak tentu ini akan, memiliki perbedaan tertentu antara serangga satu dengan serangga yang lain dilihat dari, otot sayapnya ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan, tempat hidup mereka ya tentu ini akan, ada kaitannya lagi dengan bentuk adaptasi sehingga tentu saja ini akan berpengaruh pada morfologi, otot sayapnya. Misalnya pada capung yang ditunjukkan pada gambar 62. Jadi, untuk pada pembahasan kedua ini kita fokus pada, jenis serangga yaitu capung ya. Gerakan sayap dikendalikan oleh banyak otot. Namun pada pembahasan ini disederhanakan
sehingga kerja otot capung diwakili otot A dan B. Jadi karena susunan otot pada serangga itu sebenarnya banyak ya, tapi untuk memudahkan mempelajarinya, otot pada sayapnya ini kita lambangkan dengan, hanya 2 ya, mewakili dari sekian banyak, kemungkinan ya, otot pada serangga ini, diwakili oleh, otot A dan otot otot B. Gerakan sayap ke atas dihasilkan oleh kontraksi A, jadi pada saat, si serangganya ini mengapakkan sayap ke atas ya, nah ini yang berkontraksi adalah ini nih. Berkontraksi kalau kalian ingat prinsip otot bisep, masih ingat ya prinsip otot bisep pada saat kita mengangkat, beban? Nah, lengan kita kan akan menggembung sepertinya, jadi ini tangan kita, ini lengannya. Nah, pada saat kita mengangkat, nah ini bagian sini menggembung, ini menandakan bahwa di sini terjadi kontraksi. Nah, sama dengan ini, jadi otot A ini pada saat dia berkontraksi ya, pada saat dia berkontraksi, maka, dia menggembung seperti ini. Bedakan pada saat, dia berelaksasi, maka dia akan memipih. Nah, pada saat si A ini berkontraksi, maka ini si B-nya akan berelaksasi. Apa sih istilahnya kalau di biologi, kerjanya saling saling membantu kerjanya berlawanan tapi saling membantu ya. Sama sama seperti kalau kita pada manusia otot bisep dengan tricep. Saat bisep berkontraksi, tricepnya yang berelaksasi, demikian pula sebaliknya. Nah, gerakan sayap ke atas dihasilkan oleh kontraksi A yang menekan bagian dada. Jadi ini di bagian dadanya ya. Jadi ini ada bagian tekanan dadanya dan menyebabkan sayap terdorong bergerak ke atas. Sementara otot A berkontraksi, otot B berelaksasi. Ibu tadi sudah jelaskan itu. Perhatikan bahwa gaya yang dihasilkan oleh otot A diterapkan pada sayap dianalogikan seperti tuas jenis 1. Jadi katanya pada saat ini terjadi ya, jadi ini kan di sini kan ada kontraksi, berarti di sini ada titik titik F-nya ya. Sementara anggaplah bahwa sayap ini menjadi, titik, bebannya ya, W-nya. Nah, ini dikatakan, dianalogikan jadi satu, di mana titik tumpunya ini adalah sendi sayap. Nah, sendinya itu ditandai oleh lingkaran kecil. Nah, ini dia maksudnya. Jadi di persendiannya ini dikatakan sebagai titik tumpunya. Ananda tentu sudah tahu ya, bahwa kalau jenis, tuas ya, di mana titik tumpu yang berada di tengah, di sini F dan W, nah ini adalah, jenis pertama. Semoga sampai sini dipahami ya. Oke, selanjutnya, gerakan sayap ke bawah dihasilkan oleh kontraksi B. Jadi sekarang kita fokus ke gambar bagian ini, bagian kanannya ya. Jadi untuk menurunkan ya, mengepakkan sayap ke bawah ya, tadi kalau yang bertugas ke atas adalah ini, muscle A ya, otot A. Nah, sementara kalau yang bagian B, giliran ini kan tadi pipih ya, pipih ketika dia menggembung, tentu ini akan menurunkan si sayapnya sehingga terjadi seperti ini. Jadi tadinya dia memipih ya dan mengangkat mengangkat ini. Kalau ini tadi dia menggemuk karena dia membutuhkan untuk memberikan tekanan pada dada ya. Kalau ini ditekan bagian sini kan otomatis dia akan terangkat ke atas. Nah, ini supaya supaya apa namanya? Sayap itu bisa dikepakkan ke atas. Beda ketika dia mengepakkan sayap ke bawah. Nah, di sini dikatakan gaya yang dihasilkan oleh otot B diterapkan pada sayap dianalogikan sebagai tuas jenis 3. Kok tuas jenis 3, Bu? Oke. Mari kita perhatikan ya. Jadi, kalau di sini kan sepintas, kalau kalian memperhatikan di jenis ketiga tentu kalian sudah tahu ya bahwa yang jenis ketiga itu, yang di tengah adalah titik titik kuasa, sementara yang satunya adalah titik tumpu dan yang lainnya adalah titik beban. Nah, bisa kita lihat di sini sama ya analoginya untuk pada sayap kita, anggap ini adalah, W-nya ya. Walaupun sebenarnya kalau yang sering kita bahas W itu menyangkut keseluruhan tubuh, tapi khusus untuk pada kasus ini, proses, kepakan sayap ke atas dan ke bawah. Jadi ini sayapnya ini, kita anggap bebannya ya. Di sini ada pemberian F, kuasanya. Nah, sementara di sini ada titik titik tumpu. Jadi kita katakan titik tumpu karena titik ini tidak pernah, bergerak ya. Jadi titik tumpu ada titik yang tetap tidak pernah bergerak, jadi ini masih titik tumpunya. Nah, di sini titik kuasanya sehingga, wajar saja ketika pada buku ini mengatakan bahwa ini dianalogikan sebagai sebagai jenis tuas, ketiga. Karakteristik kerja otot pada penerbangan serangga bukanlah sesuatu yang bersifat khas.
Nah, jumlah gaya persatuan area otot dan laju kontraksi otot nilainya mirip dengan nilai-nilai yang diukur pada otot manusia. Jadi sebenarnya untuk nilai-nilai yang dihasilkan, maksudnya cara kerjanya itu sebenarnya mirip dengan, ya kan Ibu tadi sudah katakan ya bahwa ini mirip dengan misalnya otot bicep dengan tricep pada manusia, sama dengan ini pada proses pengepakan sayap dan ke bawah pada serangga ya. Ada 2 otot yang dia kerjanya berlawanan tapi saling saling membantu. Pada serangga, otot sayap diperlukan untuk mengepakkan sayap pada tingkat yang sangat tinggi. Oke. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ayunan pada sayap sekitar 70 derajat. Jadi kalau misalnya ada kepakan sayap ke atas, kemudian sayap ini dikepakkan, ke bawah ya, nah itu umumnya ya, hasil pengukurannya itu diperoleh hasil pengamatan itu besarnya ini adalah 70 derajat. Otot A dan B berkontraksi hanya sekitar, 2% dengan mengasumsikan bahwa panjang otot B adalah 3 milimeter. Jadi otot B ini itu diasumsikan nilainya itu adalah 3 milimeter. Perubahan panjang otot selama kontraksi adalah 0,06. Jadi, dari 3 milimeter ini ya, dari 3 milimeter ini, dia berkurang ya, mengalami kalau berkontraksi kan berarti dia mengerut ya, mengerut. Itu berkurang perubahan panjangnya, jadi mengalami perubahan panjang 0,06. Nah, nilai ini merupakan 2% dari 3 mili. Jadi kalau misalnya dia tadi ini dalam bentuk berelaksasi atau normal, dia 3 milimeter, ketika dia berkontraksi maka, eee, dia akan, turun ya, turun atau mengalami perubahan ya sekitar segini, 0,06 di mana, berkurang 0,06 milimeter, di mana 0,06 milimeter ini merupakan nilai 2% dari 3 milimeter. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi ini otot B harus melekat pada sayap sejauh 0,05 meter dari titik tumpu. Jadi, eee, yang ini ya, yang ini yang dimaksud ini, karena yang dianggap titik tumpunya adalah ini ya, berarti di sini dikatakan harus sejauh 0,05 milimeter dari titik tumpu untuk mencapai gerakan sayap. Eee, Coba kita lihat, ini kan dia 1 sentimeter ya. Mmm, untuk mendapatkan 0,052 milimeter ini, bisa jadi ini, merupakan bagian dari penerapan ini ya, hukum yang berlaku pada tuas. Tapi, kalau misalnya Ibu sudah pasti menemukan, nanti Ibu jelaskan di video yang lainnya, mungkin pada contoh soal. Anggaplah bahwa ini informasi yang kita peroleh. Jadi katanya supaya ini bisa, bekerja dengan baik ya, dari tumpu untuk mencapai gerakan sayap yang diperlukan, ini, jaraknya ini harus sekian, 0,052 milimeter ya, jadi sangat-sangat kecil ya. Sekali lagi kalau untuk pada pembahasan selama kita nanti akan membahas serangga ini, umumnya angkanya itu dalam relatif yang sangat kecil. Kalau dilihat secara kasat mata itu, kemungkinan kita membutuhkan alat bantu ya. Jika frekuensi, kepekaan sayap adalah 110, ingat tadi ini 110 ini kita dapat tadi di pembahasan poin 1 ya. Kita dapat tadi F sama dengan 110 karena tadi delta T-nya itu kita dapat 9 dikali 10 minus 3 sekon. Ini tidak lain adalah kita anggap sebagai nilai periode sehingga dapat 110 Hz. Maka periode sayap, oh ini sudah juga tadi diketemukan pada pembahasan sebelumnya. Gerakan sayap ke bawah dihasilkan oleh otot B membutuhkan waktu setengah. Ini juga kita sudah tahu ya bahwa kenapa dapat 9 karena 2 kali, ke atasnya 4,5 ke bawah 4,5. Dengan demikian kontraksi otot B, kontraksinya 0,06 dibagi dengan 4,5, jadi perubahan panjangnya 0,06 dibagi dengan delta T atau 13 milimeter per detik. Wait, Ibu lihat dulu ya angka-angka yang digunakan, 3 mili. Oke, untuk angka ini Ibu skip dulu ya, 0,06 milimeter. Tingkat kontraksi otot itu, jadi ini, nilai ini merupakan nilai kontraksi ya, yang terjadi pada
pada otot ya, khususnya pada, otot pada saat mengepakkan, sayap oleh berarti kalau otot B berarti dia pada saat ke bawah ya, pada saat ke bawah ini dia, angkanya itu 13, milimeter per detik. Jadi kecepatan, maksudnya itu Nanda, untuk berkontraksi itu dalam setiap detiknya itu ini, sejumlah ukurannya ini nih 13 milimeter per detiknya dalam berkontraksi. Nah, angka ini merupakan, salah satu, nominal atau nilai ya, tingkat kontraksi otot, ini biasanya memang lumrah terjadi dalam berbagai jaringan otot ya, tidak termasuk juga kemungkinan pada, misalnya otot manusia. Jadi memang nilai ini merupakan nilai yang, memang sudah teramati secara ilmiah ya. Oke, itu tadi pembahasan untuk khusus pembahasan otot sayap, serangga. Nah, kemudian kita masuk pembahasan ketiga itu daya yang dibutuhkan untuk melayang. Nah, anak-anakku sekalian tentu sudah tahu ya sebelum Ibu melanjutkan ke slide-nya, daya ingat rumus daya atau power ya, sudah pernah kita bahas di salah satu soal yang Ibu bahas. Nah, ini tidak lain adalah usaha dibagi dengan, waktu ya. Karena saat ini yang kita amati adalah benda bergerak berarti dikaitkan dengan, usaha. Nah, sekarang kita akan menghitung daya yang diperlukan untuk mempertahankan posisi melayang. Jadi posisi melayang tadi sudah tahu ya, berarti berada pada ketegangan tertentu secara konstan dalam, interval waktu tertentu. Mari kita tinjau dengan massa, jadi ini juga massanya tadi sudah dipaparkan di depan, bahwa massa dianggap massa serangga pada kasus ini yaitu 0,1 gram. Gaya rata-rata FAP diterapkan pada kedua sayap selama kepakan sayap ke bawah adalah 2W. Ini juga tadi sudah dibahas ya, bahwa, ketentuan ini juga tadi sebelumnya sudah dibahas, Ibu juga sudah dijelaskan di bagian itu. Karena tekanan yang diterapkan pada sayap secara seragam didistribusikan ke arah sayap secara menyeluruh, kita berasumsi bahwa gaya yang dihasilkan oleh masing-masing sayap, eee, bertindak melalui satu titik pada bagian tengah sayap. Ini ya maksudnya ya. Jadi karena ini di sepanjang ini, dia, distribusi gayanya itu menyeluruh, makanya, eee, kita bisa menganggap bahwa, gaya yang dihasilkan oleh masing-masing sayap ya, masing-masing sayap itu dengan memandang dari sini, di pertengahan, sayapnya. Selama kepakan sayap ke bawah, pusat sayap melintasi jarak D, jadi ini ya, tadi setelah digambar, total usaha yang dilakukan oleh serangga selama kepakan sayap ke bawah adalah hasil kali antara jarak dengan gaya ya yang dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi karena kita tahu bahwa rumusnya, usaha itu tidak lain adalah F dikali S ya. Nah kalau S-nya di sini kan, perpindahannya itu kan dari posisi kepakan sayap atas, ke bawah ya. Makanya kalau digambar di sini ini dilambangkan dengan, D. Nah ini untuk gaya yang dimasukkan itu adalah gaya gaya rata-rata. Nah tadi juga kita sudah mengetahui bahwa persamaan yang sudah pernah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa gaya rata-ratanya itu tidak lain adalah 2W. Nah, sehingga rumus ini FAV dikali D, ini FAV-nya kita ganti dengan 2W, maka dapatlah 2WD. Bukan D besar ya, D kecil. Jika sayap berayun melalui 70 derajat, maka dalam kondisi serangga dengan sayap D sepanjang 1 cm, jadi karena kita tahu ini panjangnya ini adalah 1 cm, itu adalah, 0,57. Jadi, eee, sama seperti pada kasus sebelumnya ya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tertentu kalau kita analisis karena tadi juga kita sudah mengetahui derajatnya, maka kalau dianalisis secara matematis ya, maka diperoleh ini D-nya adalah nah, mana dia? Salah gambar Ibu, ini. Ini D-nya secara otomatis ini kan juga ke bawah 1 cm, ini di pertengahan ya, di pertengahan dan ini 70 derajat kalau kita analisis secara matematis ya. Ibu bagian ini tidak menjelaskan di bagian ini, nanti di bagian lain semoga Ibu bisa ya menambahkan nanti. Jadi didapat ini D-nya kalau kita perlu secara matematis dengan penentuan angka tadi di pertengahan ya, untuk F-nya, kemudian di sini 70 derajat, maka diperoleh D sama dengan, 0,57 cm. Jadi ini
0,57 sentimeter. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan setiap kepekaan sayap. Nah, jadi karena ini sayapnya, ada 2 ya, makanya ini juga, dikali 2. Nah, ingat kita memberlakukan, sistem sistem perhatikan satuannya ya. Jadi, selalu perhatikan satuan, kita masukkan ya, berdasarkan, persamaan yang ini nih ya, persamaan 2 WD. Jadi di sini, ini adalah massanya ya, karena ini gaya berat berarti ini adalah M dikali G. Berarti massanya tadi adalah 0,1 dikali dengan 980 karena kita menggunakan sistem CGS ya. Jadi ini adalah, W ya, tidak lain adalah M dikali dengan G. Nah ini nilai D-nya. Nah sehingga diperoleh 112 Hz. Nah, ini yang baru kali pertama kali ini Ibu singgung ya, sama pada pembahasan di, bab 5 kemarin tentang elastisitas karena kita sudah sering menggunakan sistem CGS ya. Jadi, satuan yang dihasilkan dari sistem CGS kalau MKS kan satuan energinya adalah joule. Nah, kalau dia menggunakan sistem CGS maka satuannya dalam bentuk Hertz. Nah, Ibu sudah pernah perkenalkan bahwa 1 joule itu sama dengan 10 berpangkat 7 Hertz. Sehingga kalau kemarin itu kalau kita dapat nilai misalnya nilai energi karena usaha dan energi satuannya sama, jadi misalnya ini Hertz, kita mau ubah ke Joule ya, berarti nilai ini kita bagi dengan 10 berpangkat 7, 112. Untuk kalau kita mau membawa dari Hertz menuju ke Joule. Nah, tapi saat ini kita masih mempertahankan, untuk satuan ini. Karena, bagian sini kita tidak membutuhkan dulu untuk mengkonversi ya, kecuali mungkin kalau pada soal nanti butuh waktu tertentu untuk kita mengkonversi. Sekarang mari kita menganalisis kemana hilangnya energi ini. Jadi, untuk sementara kita mengetahui kalau kita mencari secara matematis, usaha yang dilakukan ya, usaha yang dilakukan, untuk mengepakkan sayap ke bawah ini sebesar 112 ya, supaya ada gaya dorongan ke atas tadi ya, sudah tahu ya kalau ada kepekaan ke bawah berarti ada gaya aksi sehingga membuat si serangganya dapat melayang, ini sebanyak 112 Hertz. Nah, kalau misalnya kita tinjau ya usaha yang dilakukan oleh, si serangga ini untuk mengangkat tubuhnya segini, tadi kan Ibu sudah sampaikan ya bahwa serangga itu untuk kalaupun dia berubah posisi perubahan ketinggiannya itu, nah jatuhnya itu, berada pada ini, tidak melebihi dari 0,1 milimeter ya, selama kepekaan sayap, eee, sehingga energi yang dibutuhkan jadi kalau misalnya dia kepekaan sayapnya ke bawah untuk mengembalikan posisinya ke atas, itu kan berkaitan tentu kalau dalam dalam arah vertikal kemarin kita sudah tahu ya, energi apa yang berkaitan yaitu energi potensial. Energi potensial itu rumusnya adalah MGH. Jadi massanya di sini, ini massanya adalah 0,1 gram, tadi kita sudah bahasakan, kemudian ini adalah, tetapan gravitasi dan ini kita bawa dari 0,1 milimeter ke satuan sentimeter sehingga dapat 10-2. Maka dapatlah 0,9898 Hertz. Nah, coba bandingkan ya, di sini tadi kalau kita lihat, di sini usahanya ada 112, sementara kalau kita tinjau dari energinya adalah 0,98. Nah, tentu kita akan mulai bertanya, kemana hilangnya ini? Karena kalau kita hitung dari konsep energi potensial hanya segini nih. 1 Hertz pun tidak cukup, padahal di sini dikatakan 112 Hertz. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Nilai ini merupakan nilai yang diabaikan dari total energi yang dikeluarkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa nilai ini merupakan nilai yang diabaikan dari total energi yang dikeluarkan. Kenapa diabaikan? Ya karena nilainya sangat kecil ya, nilainya sangat kecil. Terlihat bahwa sebagian besar energi dikeluarkan dalam proses lain. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa di dalam suatu gerakan sama pada saat kita dulu Nanda membahas tentang, orang yang berlari ya, kemudian ingin melompati suatu ketinggian, kalau logikanya, kalau kita ingin, mengubah seluruh energi kinetik kita ketika dulu ya, pernah kita bahas ini, kalau misalnya ada seseorang yang datangnya dengan berlari,
kalau kita mengubah semua energi kinetik ini untuk bisa melompati ini, maka itu ketinggiannya itu akan sangat, jauh ya, sesuai dengan hitungan. Kalau dulu kan adalah 6, sekian ya, Ibu tidak terlalu ingat, yang jelas seingat Ibu adalah lebih dari 6,7 ya, 6,7 meter. Faktanya atlet saja itu hanya mampu 2,5 meter. Artinya dari sini kita sudah mengetahui bahwa di alam itu, sangat sulit untuk mengubah satu jenis energi tertentu untuk diubah sepenuhnya menjadi energi yang kita butuhkan. Sama dengan ini, sama dengan si serangga ini. Walaupun tadi kalau kita hitung ya, usaha itu 112 ya, kalau kita melihat ini angkanya 0,98, terjadi, kalau kita mau melihat kok banyak angka yang sepertinya nampak dari sini bahwa memang, eee, sebagian besar energi itu dikeluarkan dalam proses lain. Nah, itulah nanti akan kita bahas di poin 4 dan 5 ya. Analisis yang lebih rinci dari masalah ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh sayap sebagian besar diubah menjadi energi kinetik sayap, di mana udara dipercepat oleh kepakan sayap. Nah, jadi dari proses ini sehingga kita bisa memaknai, kalau tadi kita memandang dari 0,98 terhadap, 112 ya. Nah, kita memaknai bahwa sebagian energinya ini juga diubah dalam bentuk energi energi kinetik ya. Kenapa energi kinetik ya? Supaya tadi biar biar terjadi gerakan kepakan sayap. Nah, itu nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Daya adalah jumlah usaha yang dilakukan dalam setiap detik sehingga dapat melakukan 110 kepakan sayap ke bawah per detiknya. Sehingga besarnya P, jadi P di sini tadi kan W-nya ini ya, W, ini F. Mungkin Ananda akan sepintas tanya lah Bu, bukannya P itu sama dengan, W per T. Ingat, P adalah usaha dibagi dengan waktu. Waktu yang dimaksud di sini tidak lain adalah, periode ya, periode yang terjadi pada, gerakan kepakan sayapnya. Nah, coba kita lihat W per T tidak lain adalah W per T. Nah, per T ini tidak lain adalah nilai frekuensi, sehingga wajar kalau di sini untuk mencari P-nya dengan mengalihkan antara besarnya usaha dikalikan dengan frekuensi. Dapatlah 1,23 kali 10 pangkat 4 Earth per second ya. Nah, ingat kalau kita mau bawa dia dalam satuan watt, berarti Hertz-nya ini kita butuh ubah ke joule. Nah, kalau ini 1,23 dikali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 7 ya. Tadi berarti ini sudah berubah jadi joule per second. Nah, joule per second kan ini adalah adalah watt. Nah, ini 10,4 dengan 10,7 kan Ibu sudah ajari ya. Berarti ini sama dengan 1,23, ini karena perbagian berarti 4 dikurangi 7 berarti 10, 4 dikurangi itu berarti dia -3. Sehingga dapat ini. Jadi itu hanya konversi saja ya. Oke, jadi inilah angka, daya, perhitungan daya secara matematis ya dari segi ilmu fisika untuk, daya yang terjadi pada kepakan sayap ke bawah pada, seekor serangga. Kemudian kita masuk di poin keempat, energi kinetik sayap saat terbang. Jadi karena tadi di bagian 3 itu sudah dikasih clue ya, bahwa sebenarnya untuk memandang, proses, usaha serangga dalam mempertahankan posisi melayangnya itu ya, kalau kita lihat dari energi potensialnya itu ternyata jumlah energinya di situ sangat-sangat kecil ketimbang dengan kalau kita menghitung usahanya. Tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya bukan hanya pada sisi energi potensialnya, tapi sebagian besar diubah dalam bentuk energi kinetik. Nah, di bagian inilah yang akan dibahas khusus. Jadi dalam menganalisis besar daya yang digunakan saat melayang, kita mengabaikan energi kinetik. Jadi tadi itu hanya baru dibahas dari energi potensialnya. Sayap serangga meskipun ringan namun tetap memiliki massa. Nah, serangganya sendiri kan kita sudah tahu ya tadi di dianggap bahwa massanya itu adalah 0,1 gram ya, 0,1 gram di bawah sayapnya. Dari pergerakan, sayap saat terbang, sayap serangga meskipun ringan namun tetap memiliki massa. Oleh karena itu, saat sayap digerakkan tentu memiliki energi kinetik ya, karena kita tahu ya bahwa setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Karena saya berada mengalami gerak rotasi, jadi ini kan, ini tubuhnya ya, ini sayapnya. Nah, ini kan dia kepekannya ke bawah. Jadi kenapa dikatakan gerak rotasi? Karena ini gerakannya ke bawah. Jadi ada satu bagian ya yang dianggap sebagai sumbu putar. Nah, ini dia. Jadi sama kalau kalau jam ya, ini kan ada jarumnya. Jadi
yang titik di dekat tubuhnya ini tadi dalam hal ini kita anggap dia di bagian persendiannya ya. Ini dikatakan sebagai pusat rotasinya sehingga dianggap bahwa persamaan yang berlaku itu selama bergerak kita bisa memberlakukan namanya rumus energi kinetik untuk pada gerak rotasi. Kalau Ananda mereview kembali dan ini tadi Ibu sudah sampaikan di bagian ini ya, di bagian awal materi ya, bahwa salah satu pemahaman awal pengecekan pengetahuan awal yang harus kalian miliki ya, yaitu salah satunya persamaan energi kinetik rotasi. Nah, tidak lain adalah seperdua, I-nya adalah momen inersia dan W-nya adalah kecepatan sudut. Nah, ini sudah dijelaskan di bagian sini ya. Pada kondisi ini kita berasumsi bahwa sayap dapat dianalogikan sebagai sebuah batang tipis yang berputar pada ujungnya. Nah, jadi karena tadi istilahnya seperti ini ya. Jadi ini diandaikan sebagai batang tipis. Nah, ini pusat rotasinya. Nah, kalau dalam kaitannya kasusnya seperti ini di momen inersia, Ibu mau mengajak dulu masuk di salah satu nomor, seingat Ibu ada Ibu cantumkan di ini. Oh ya ini, momen inersia. Nah, yang berlaku pada sayap adalah ini ya, yang di bagian tengah ini, yaitu sepertiga ml berpangkat 2. Ini ya, momen inersia karena kenapa kita anggap bahwa dia sumbu putarnya berada di ujung ya, di ujung ini yang melekat pada ini ya, pada apa? Pada tubuh si serangga atau kalau kita anggap tadi di bagian titik persendiannya ya untuk melihat gerakan kepakan sayap pada serangga itu. Ibu masuk kembali ke sini. Nah ini ya, jadi kalau untuk kita anggap salah satu di ujungnya menjadi pusat sumbu rotasi, maka momen inersianya itu adalah sepertiga ml pangkat 2 ya. Nah, kalau di sini ini hanya diubah saja persamaannya, lambangnya ya di sini. Jadi ini adalah massa. Pada kondisi ini kita berasumsi bahwa sayap dialurkan seperti sebuah batang tipis. Nah, momen inersia untuk sayap adalah dinyatakan oleh persamaan I sama dengan ml pangkat 2 per 3. Walaupun sebenarnya kalau Ananda lihat di buku di situ ada kesalahan pengetikan persamaan ya. Kalau di buku itu ml berpangkat 3 ya. Di mana L adalah panjang sayap, ya dalam hal ini adalah 1 cm dan M adalah massa dari kedua sayap yang biasanya adalah 10 pangkat minus 3 gram. Nah, jadi ternyata massanya dari kedua sayap itu adalah 10 pangkat minus 3 gram ya, berarti 0,001, sangat-sangat ringan. Kecepatan sudut maksimum omega maksimum ya dapat dihitung dari persamaan kecepatan linear Vmax di tengah sayap. Nah, tadi kan yang memang sudah dikatakan ya bahwa dipanggil dari tengah sayap. Nah, kalau untuk persamaan ini mungkin Ananda sekarang Ibu coba bawa kalau kalian mencari tahu hubungan antara P ya kecepatan linear dengan kecepatan sudut, maka kita akan temukan bahwa P tidak lain adalah omega dikali dengan R ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi di persamaannya, mana ini? Nah, ini kan dia berotasinya di sini ya, berarti kalau ini adalah akan membentuk, andaikan kita teruskan di gerakannya, nah ini kan adalah sebenarnya dia adalah, wait ya, boleh dulu, sumbu rotasinya, tapi ini tidak diteruskan ya, karena dia kan hanya gerakan ke bawah, atas ke bawah. Jadi kalau andaikan ya, jadi ada garis saya, nah ini adalah R-nya. Nah, tadi dibahasakan bahwa gayanya tadi kan dipandang dari yang D-nya itu ya, pada saat dia di pertengahan. Nah, sehingga di bagian sini L-nya itu dibagi jadi 2 ya. L-nya dibagi jadi 2. Jadi kalau misalnya kita bawa persamaan dasar ini, berarti kita bisa tulis bahwa omega itu adalah V per R. R dalam hal ini tadi adalah L per 2. Selama setiap kepakan pusat sayap bergerak PAV, kecepatan linear rata-rata diberikan oleh jarak D, ya tadi kan sudah kita bahas ya, yang dilalui oleh pusat sayap dibagi dengan durasi data T dari kepakan sayap. Dari contoh sebelumnya, D sama dengan, jadi pada contoh sebelumnya kan kita sudah dapat ya, bahwa D ini adalah 0,57, yang tadi Bu sempat bahas, dengan mempertimbangkan tadi, ini gerakannya itu adalah 70 derajat, sementara
sayap ya, kalau secara keseluruhan tadi adalah 1 sentimeter ya, ya kan sayap atas dengan bawah itu pun yang bergerak-gerak ya, berarti ini atas atau di posisi di bawah sama saja, tetap keseluruhan adalah 1 sentimeter, maka kalau tadi dihitung secara matematis ini didapat D-nya sama dengan 0,57 sentimeter. Dengan 1 kali maksudnya kepakan ke bawah atau kepakan ke atas itu adalah 4,5 kali 10 berpangkat minus 3. Nah, sehingga TAP-nya, kecepatan rata-ratanya tidak lain adalah 0,57 ya. Ini kan jaraknya adalah ke bawah adalah 0,57, sedang durasinya adalah 4,5 ya. Nah, sehingga didapat kecepatan rata-ratanya adalah 127 cm per second. Kecepatan sayap adalah 0 baik di pangkal ataupun di ujung. Baik di pangkal ataupun di ujung sayap. Oke. Oleh karena itu kecepatan linear maksimum lebih tinggi dari rata-rata. Kecepatan jika kita berasumsi bahwa kecepatan bervariasi menurut persamaan sinusoidal di sepanjang permukaan sayap, kecepatan maksimum 2 kali lebih tinggi dari kecepatan rata-rata. Oleh karena itu, kecepatan sudut maksimum adalah omega. Jadi kecepatan sudutnya itu kembali tadi, jadi dapat dari mana 254. Tadi kan dia kalau hanya untuk satu kepakan itu dapat ini ya, 127. Nah, ini dikali 2, dapatlah 254. Ini ya. Jadi dimasukkan kembali tadi ke sini nih, Vmax-nya. Kenapa dapat dikali 2? Ini sudah dijelaskan di sini nih. Mana tadi? Kecepatan maksimum 2 kali lebih tinggi dari kecepatan rata-rata. Karena tadi yang dipandang itu dari posisi pertengahan. Jadi kalau misalnya dia dihitung secara keseluruhan berarti dikali 2-nya ya. Oleh karena itu tadi gunakan kembali persamaannya, masukkan nilai Vmax-nya per L per 2 ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ya, L per 2-nya tadi adalah tidak lain adalah ini ya, 0,1 per 2 berarti berapa itu? 0,05 ya. Jadi di sini L per 2-nya adalah 0,05. Nah, kalau kita masukkan I-nya tadi kan ini ya. I-nya tadi ingat, I-nya tadi adalah M dikali L pangkat 2. Oh, wait. Lihat dulu ya. M pangkat 2 per 3. Nah, ini kan masanya tadi sudah dikatakan kalau 2 sayap umumnya adalah 10-3 gram ya. Tadi sudah dijelaskan di bagian depan. Kemudian ini adalah nilai Vmax-nya. Ini L per 2. Di sini kan sama-sama ada L ya, berarti ini sisa L. Nah, coba kalian masukkan L-nya. Oh, berarti Ibu tidak perlu dulu. Oh, wait, tapi ada 1/2 di bawah ya. 1/2. Coba kalian masukkan. Ini kan tadi nilai L-nya adalah Ibu lihat kembali dulu ya. Jangan sampai Ibu salah. Mana dia? Oh iya, ini nih. Ini 1 cm sudah cocok ya. Jadinya itu 1 cm. Coba masukkan di sini 1 cm. Di sini kan berarti dia tersisa ada 1/2 ya. Berarti ini kalau kita dalam matematika 254 per 1/2 ini tidak lain adalah 2 dikali 254. Nah, ini dipangkat 2 kan. Nah, coba kalian masukkan angkanya nanti dapat 43. Kalau ada kendala boleh sampaikan ke Ibu. Jadi coba masukkan dulu angkanya, nanti ketemu angka ini. Mungkin sepintas kalian akan bilang, Bu, kenapa jadi 43 padahal di sini 250-an. Ingat di sini ada pangkat minus yang ini 0,001 ya. Nah, ini yang nanti akan membuatnya kecil sehingga hanya dapat sekian. Tapi kalau misalnya tidak cocok boleh koordinasi ke Ibu. Karena ada 2 gerakan sayap naik dan turun di setiap siklus ya, gerakan bolak-balik itu, makanya ini juga dikali 2. Kalau dikali 2 adalah 86. Nah, energi kinetik ini digunakan si serangga ini untuk mempertahankan pada posisi melayang ya. Oke, ini adalah pembahasan terakhir yaitu elastisitas sayap.
Ketika sayap dipercepat, sayap memiliki energi kinetik. Nah, itu tadi sudah dibahas ya, yang tentu saja diakibatkan oleh kontraksi otot. Nah, tadi kontraksi otot A dan B ya, kalau kita bahas di bagian poin 2, otot sayap pada serangga. Ketika sayap diperlambat menuju akhir kepakan, energi kinetik harus dihilangkan. Jadi supaya dia Eee, mau kalau misalnya ini dari tadinya, dari gerakan yang cepat mau diperlambat ya, maka energi kinetiknya itu harus dihilangkan. Nah, selama kepakan sayap ke bawah, energi kinetik dihilangkan oleh otot-otot itu sendiri, dan diubah menjadi energi panas. Jadi ternyata kalau misalnya, seekor serangga ini ingin memperlambat kepakan sayapnya, maka energi kinetik tadi itu akan diubah menjadi energi energi panas oleh otot-otot. Nah, otot ini yang disebut energi panas ini digunakan untuk menjaga suhu serangga. Ternyata pada saat dia awalnya, melakukan gerakan, sayap yang cepat ya, untuk memperlambat itu, nah energi kinetik yang dihasilkan pada saat gerakan sayapnya tadi cepat itu diubah dalam bentuk energi panas. Energi panas ini dijelaskan di sini bahwa salah satu fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh serangga. Beberapa jenis serangga mampu memanfaatkan energi kinetik dalam gerakan sayap ke atas untuk membantu penerbangan mereka. Jadi ada juga yang memanfaatkan seperti ini ya. Sendi sayap serangga ini mengandung bantalan elastis. Jadi sendinya itu mengandung bantalan berupa lapisan protein yang disebut resilin. Jadi kalau dilihat di sini ini nih maksudnya. Jadi ada bantalannya ya. Ada bantalan di bagian persendiannya. Selama kepakan sayap ke atas, resilin membentang. Jadi kalau misalnya ini sayap ini ke atas, otomatis ini butuh seakan-akan ini, apa ya, mendorong ke atas ya, kalau mendorong ke atas kan berarti dia, membentang ya, membentang. Energi kinetik sayap diubah menjadi energi potensial. Jadi energi kinetik ini diubah menjadi energi potensial karena diubah ya pada posisi sayap seperti ini mau diubah ketinggiannya tentu adalah energi potensial. Tadi sudah kita bahas di bagian depan. Yang menyimpan energi seperti pegas. Jadi, bagian ini nih, ini dianalogikan seperti sebuah pegas. Makanya wajar kalau pada bab ini nanti akan dikaitkan dengan konsep elastisitas. Ketika saya bergerak ke bawah, energi ini dilepaskan dan membantu untuk turun. Tadi dilepaskan, tadi sudah tahu ya, energi kinetik diubah menjadi energi panas. Dengan menggunakan beberapa asumsi penyederhanaan, kita dapat menghitung jumlah energi yang disimpan dalam resilin membentang, meskipun resilin diteguk menjadi bentuk yang kompleks. Kita akan asumsikan bahwa resilin adalah sebuah batang lurus memiliki luas A dan panjang L. Ini harusnya L yang sering kita gunakan ya. Selanjutnya kita akan berasumsi bahwa peregangan resilin mematuhi aturan hukum Hooke. Jadi ini yang sudah pernah kita bahas di bab 4 ya. Walau hal ini tidak sepenuhnya benar karena resilin diregangkan dalam jumlah yang cukup besar ya. Oleh karena itu, luas daerah dan modulus yang berubah dari proses peregangan. Nah, jadi karena tadi kita anggap si resilin ini dia bekerja seperti sebuah pegas, maka persamaan energi yang pernah kita bahas di bab sebelumnya ini kita pernah peroleh persamaan ini ya. 1/2 Y delta A, delta L pangkat 2 per L. Nah, di sini Y adalah modulus Young untuk resilin. Nah, modulus Young-nya itu tidak diambil dari yang tabel dulu, karena kalau tabel dulu kan banyak kan kita ambil adalah nilai tulang ya. Nah, sekarang yang dimaksud di sini adalah resilin. Nah, ini dia nilai modulus Young-nya. Nah, biasanya pada serangga seukuran lebah, volume resilinnya itu setara ya, diperkirakan setara dengan ini nih, dengan panjang silinder, ini luasnya, kemudian dengan panjang silinder dengan panjang 2 kali ini panjangnya mohon maaf. Ini panjang, ini L, ini adalah A-nya. Nah, sehingga kalau A ini nilai Y-nya, kita masukkan ke persamaan, coba. Berarti yang belum kita dapatkan di sini, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, berarti sisa delta L. Delta-nya di sini kita asumsikan bahwa panjang batang resilin adalah 50% saat diregangkan. Nah, coba kalian cari tahu tadi di slide-slide Ibu sebelumnya, panjang resilinnya itu berapa? Itu 50% ya. Artinya, kalau begini kan berarti dia 100 ditambah 50 berarti, 0,5 dari panjang sebelumnya ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa dia adalah 1 dikali 10 pangkat minus 2 cm.
Oleh karena itu dalam kasus ini, jadi ini adalah nilai delta, L-nya. Nah, masukkan, jadi kalau ini adalah nilai modulus yang, ini Y-nya, ini adalah nilai A-nya ya. Ini adalah nilai delta L. Delta L berpangkat 2 karena ini 10 pangkat minus 2. 10 minus 2 berpangkat 2 maka dapat 10 minus 4. Ini adalah nilai L-nya sehingga dapat 18 Hz. Energi yang tersimpan di dua sayap adalah 36. Jadi karena tadi kita baru mempertimbangkan satu sayap, berarti kalau di keduanya itu adalah 36. Yang sebanding dengan energi kinetik. Jadi energi yang tersimpan ya, energi yang tersimpan di sini itu sebanding dengan energi kinetik. Jadi semakin cepat pergerakan sayapnya kan berarti energi kinetiknya tinggi. Nah, kalau energi kinetik yang dihasilkan sayap itu tinggi berarti itu juga sebanding juga yang tersimpan nanti diredam oleh otot di bagian resilin ini. Nah, nantilah ini akan bekerja untuk mengubah energi kinetik berubah menjadi energi panas. Eksperimen menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari energi kinetik sayap dapat disimpan. Nah, ternyata jadi energi kinetik yang dihasilkan oleh gerakan sayap ini bisa diserap 80% oleh si resilin ini. Pemanfaatan resilin bukan hanya pada sayap, ya, jadi bisa dimanfaatkan pada misalnya pada kutu ya, kaki kutu, misalnya juga mengandung yang ternyata di kaki kutu juga mengandung resilin tuh menyimpan menyimpan energinya itu pada kaki itu untuk melompat. Jadi kalau pada serangga dia di resilinnya, kalau pada kutu dia pada kakinya yang mengandung resilin. Nah, kenapa di kaki ini butuh untuk disimpan resilin itu untuk ada energi biar dia bisa melompat. Nah, karena di resilin ini dianggap sebagai bantalan elastis ya. Oke, itu dia tadi pembahasan sepanjang kita membahas terkait dengan serangga. Mungkin cukup sekian dan Ibu akhiri. Terima kasih karena telah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk contoh soal nanti akan Ibu bahas di video tersendiri dan Ibu akan unggah melalui Google Classroom. Ibu Arida ucapan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.